pemerintahan, juga sebagai kepala negara. Sebab itu, presiden itu akan menjadi pengendali utama di dalam birokrasi kekuasaan, dan mekanismenya juga agak rumit ketika angket ini nanti kita akan periksa apakah angket ini bisa menuju ke sana. Presiden di dalam sistem presidensial itu akan mengatur tata laksana dan tentu akan mengatur pola kerja di dalam pemerintahan. Dia juga nanti yang memastikan bahwa pelayanan publik itu berjalan menurut rule of the game yang disepakati, prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Karena itu presiden sebagai kepala pemerintahan tetap tunduk di bawah konstitusi dan hukum yang berlaku. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kedudukan yang sentral dengan kekuasaan yang maha besar itu tidak diberikan tanpa reserve. Sebab ada kontrol, ada kendali politik dari cabang kekuasaan lain. Kendali politik itulah yang dilakukan oleh DPR, dan ada kendali konstitusi, ada kendali hukum dari cabang kekuasaan yang lain pula, yang datang dari bab 9 Undang-Undang Dasar 1945. Di bab 9 itu mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Di sana ada Mahkamah Agung pasal 24A, pasal 24B Komisi Yudisial, dan pasal 24C Mahkamah Konstitusi. Untuk menghentikan laju abuse of power presiden, konstitusi sudah mengatur pengawasan konstitusi, pengawasan hukumnya ada pada Mahkamah Konstitusi, karena di sana ada mekanisme untuk menilai pendapat DPR, kira-kira begitu di pasal 24C itu, untuk menilai pendapat DPR tentang apakah presiden punya kesalahan atau pelanggaran hukum atau tidak. Disebutkan di konstitusi itu pelanggaran hukum, bukan kejahatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, agar apa ini dilakukan? Keseimbangan antar tiga cabang kekuasaan ini, agar presiden tidak terjerembab ke dalam lembah nir kuasa, agar presiden tetap bekerja di bawah aturan-aturan main yang sudah ditetapkan, agar presiden tetap dalam kendali konstitusi, agar presiden tidak keluar dari jalur konstitusi, agar presiden tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Itulah sebabnya, jadi ini adalah cara untuk menghindari agar kekuasaan tidak abuse pada satu cabang, tetapi dibagi ke cabang yang lain agar ada check and balances antara cabang-cabang kekuasaan dalam konsep trias politika. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks ini, dalam konteks pengawasan politik di DPR, konstitusi sudah memberikan perangkat kepada DPR. Minimal ada 3 fungsi DPR yang kita tahu di Undang-Undang MD3, Undang-Undang 17 tahun 2014, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Di samping fungsi-fungsi itu, DPR juga diberikan hak. Ada hak DPR dan ada hak anggota DPR di dalam Undang-Undang MD3. Hak DPR itu secara institusi, misalnya hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak inilah yang diatur di dalam Undang-Undang MD3. Nah, terkait dengan hak angket, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, adalah apa itu hak angket? Ya, kalau kita baca teksnya, hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Frase penyelidikan itu berkaitan dengan frase penegakan hukum. Dan ini mencari kebenaran terhadap satu problem tertentu. Berarti kalau dia fase penyelidikan atau frase penyelidikan digunakan, ini pemeriksaan pro justisia sebenarnya ini terhadap pelaksanaan satu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Dia menggunakan kata penghubung dan atau. Kata penghubung dan atau itu menunjukkan kumulatif alternatif. Boleh jadi presiden itu diduga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang,
atau melakukan atau membuat kebijakan, bukan DPR, bukan presiden, boleh jadi pemerintah atau objek yang diselidiki itu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan undang-undang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah harus berkaitan dengan hal-hal penting, hal-hal strategis, dan itu berdampak luas kepada masyarakat, dan itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam konsep ini, tadi saya sudah jelaskan bahwa kegiatan penyelidikan ini karena bersifat pro justisia, maksudnya karena mencari bukti-bukti dan seterusnya, harus dilihat aspek hukumnya sebenarnya. Ada syarat-syarat penyelidikan yang harus dipenuhi. Kan kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, apa syarat angket itu atau pengusulan hak angket itu dilakukan? Kan tidak simsalabim abadagadabra, tiba jurus mabuk jadi begitu, enggak. Ada syaratnya. Syaratnya adalah penggunaan hak angket itu apabila pejabat negara dan atau pejabat pemerintah tidak memenuhi panggilan DPR untuk hadir dalam rapat 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ini belum materinya. Syarat usul angket itu salah satunya ada pejabat negara atau pejabat pemerintah dipanggil untuk rapat di DPR, lalu dia tidak datang sebanyak 3 kali berturut-turut. Karena itu DPR mengusulkan, jadi itu prasyarat prasyarat di dalam Undang-Undang MD3 yang harus dilakukan. Pertanyaannya sebenarnya adalah, pertanyaan saya yang pertama adalah, siapa pejabat negara dan pejabat pemerintah yang dipanggil oleh DPR sebanyak 3 kali berturut-turut lalu tidak datang itu? Itu pertanyaannya yang pertama. Dan pertanyaan saya yang kedua adalah, dalam hal apa si pejabat negara dan atau pejabat pemerintah itu dipanggil? Karena ini terkait dengan perihal prasyarat, gitu. Perihal prasyarat kenapa angket itu harus dibikin, kenapa angket itu harus dibentuk, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah yang selain pertanyaan itu, pada saat mengusulkan hak angket, harus ada dokumen yang memuat paling tidak 2 hal. Yang pertama, pengusul harus memastikan materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki, karena terkait dengan pejabat yang tidak mau hadir tadi itu, maka dia harus materi kebijakannya atau pelaksanaan undang-undang apa, lalu kemudian alasan kenapa harus ada penyelidikan. Itu konstruksi undang-undangnya, sehingga memang tidak boleh karena begini, banyak angket yang dibikin sebelum ini kemudian diaborsi di tengah jalan, tidak selesai, tidak jelas ujung-ujungnya, hasilnya tidak ada, hanya jadi panggung sandiwara dan dramaturgi politik anggota DPR supaya tampil narsis di depan media, itu saja. Nah, kita tidak mau angket ini jadi begitu, angket yang ini. Angket yang ini harus matang, jangan menjadi alasan politik gitu ya. Kita mendukung hak angket ini dilakukan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah begini. Karena mekanisme angket ini penting, kan kita lihat di publik ada banyak publik yang berpendapat bahwa oke, angket supaya keborokan pemilu terbuka, kira-kira gitu. Kejahatan mereka selama proses pemilu bisa dipantau, dilihat oleh masyarakat. Mereka yang dimaksud itu adalah the other siapa, okay. Siapa yang dimaksud itu, yang disebut mereka. Karena dianggap kalau dengan hak angket kan DPR bisa memanggil dan meminta keterangan siapa saja selama penyelidikan itu berlangsung. Nah,
sehingga ditahu di mana aliran kebijakan dari pemerintah, gitu ya. Harapannya aliran kebijakan presiden sebenarnya sebagai kepala pemerintahan. Nah, kalau alirannya itu sampai ke presiden, jadi airnya mengalir sampai ke presiden, eh, bisakah presiden itu dimakzulkan? Misalnya kalau arahnya ke sana. Perlu mungkin dibaca atau perlu mungkin dihayati begitu ya, bahwa mekanisme pemberhentian presiden itu memang tidak mudah. Bagaimana cara memakzulkannya? Tentu kekuatan-kekuatan politik di parlemen itu kan multi kepentingan dan mereka harus menemukan titik pijak yang sama. Eh, Koalisi mungkin saat ini kalau PDIP menyeberang ke kubu oposisi, maka mungkin akan besar potensi bahwa hak angket ini akan dibentuk. Jadi ini soal resultante politiknya, titik temu politiknya, pola-polanya, batas-batas distintif antar berbagai kepentingan itu menjadi diskursus penting. Nah, tetapi juga kita lihat alasan hukumnya, alasan konstitusinya. Kalau kita lihat pasal 7A, presiden itu diberhentikan dengan atau presiden itu ya diberhentikan dengan syarat tertentu. Pasal 7A Undang-Undang Dasar itu mengatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Terlibat memang. Atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi. Jadi tadi kalau angket itu kebijakan pemerintah atau pelanggaran undang-undang. Tapi kalau subjeknya adalah presiden yang mau diberhentikan, syarat pelanggaran hukum yang pertama itu presiden itu terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Ini perbuatan tercela ini multitafsir. Maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden dan atau wakil presiden. Ini akhirnya ada banyak ditafsirkan Bapak Ibu sekalian, karena frase di pasal 7A, penggunaan hak angket dengan bermuara memakzulkan presiden itu, kalau kita hubungkan dengan tujuan angket tadi, itu sebenarnya masih jauh. Belum kita bicara konstruksi pasal 22E, misalnya, siapa sih penyelenggara pemilu? Pasal 22E Undang-Undang Dasar. Siapa penyelenggara pemilu? Komisi Pemilihan Umum, KPU? No. Komisi Pemilihan Umum di pasal 22E itu ditulis dengan K kecil, P kecil, U kecil. Dia tidak menunjuk pada lembaga, tapi menunjuk pada fungsi. Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud pasal 22E itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga-tiganya adalah triumvirat, satu yang tidak terpisahkan sebagai Komisi Pemilihan Umum dalam makna yang disebutkan di dalam konstitusi penyelenggara pemilu. Maka tiga lembaga ini yang jadi sasaran kalau boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya, bukankah mereka itu auxiliary state organ? Bukankah mereka itu sisa dibaca? Lembaga apakah dia? Bertanggung jawab kemanakah dia? Nah itu di situ. Jadi sisa dicarikan. Jadi ini sebenarnya adalah bagaimana menstrukturisasi legal opinion untuk menemukan peta jalan. Ini kan peta jalan yang mau dibuka itu adalah ini hutan rimba belantara. Kemudian kita buka peta jalannya agar sampai menuju ke presiden perjalanan ini. Saya melihatnya arahnya ke situ. Jadi peta jalannya adalah ini hutan yang tidak ditemukan jalannya. Lalu hutan ini dibabat satu persatu sehingga menuju ke satu tempat yang disebut dengan tempat presiden. Tujuannya ke sana. Nah, maka
teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya salah nanti, pelanggaran pemilu itu ada 4. Baca Undang-Undang 7 tahun 2017, ada 573 pasal di sana, Bapak Ibu sekalian. Itu panjang tebal karena kodifikasi dari 3 undang-undang, Undang-Undang 42 tahun 2008, Undang-Undang 15 2011, Undang-Undang 8 tahun 2012 dikodifikasi jadi satu undang-undang, jadilah Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada 4 jenis pelanggaran pemilu yang diatur di sana. Pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, tidak sebut tindak pidana, Pak, Bapak Ibu sekalian ya, sebut pelanggaran pidana dan pelanggaran hukum lainnya. Semua jenis pelanggaran ini kanal penyelesaian terakhir itu perselisihan hasil. Jadi 4 jenis pelanggaran, satu namanya perselisihan hasil pemilu. Seluruhnya kanal penyelesaiannya ini sudah jelas di Undang-Undang 7. Peta jalannya, kanal penyelesaiannya jelas di Undang-Undang 7. Maka karena kanal penyelesaiannya sudah jelas, maka konstruksinya di mana letak kesalahannya? Saya 2 minggu terakhir ini ada 17 kasus saya diminta, 18 kasus sampai hari ini saya diminta jadi ahli, dan banyak sekali konstruksi pasal memang di dalamnya. Fokusnya itu sebenarnya hanya di satu pasal, tetapi dia menyebar ke lebih 80 jenis tindak pidana yang diatur di Undang-Undang Pemilu. Sasarannya hanya satu pasal, pasal 280 Undang-Undang Pemilu, tapi menyasar sebanyak sekitar lebih 80 jenis tindak pidana. Nah, itu semua dikanal di sana, diselesaikan di Bawaslu, di Gakumdu, di DKPP, kemudian sebuah tindak pelanggaran hukum lainnya. Perjalanan rejim hukum ini, kalau yang mau diperiksa nanti oleh angket ini adalah penyelenggaraan pemilu, yang perlu diidentifikasi oleh DPR itu adalah, yang paling penting, yang perlu diidentifikasi oleh DPR itu adalah, ini problem apa, jenis lembaga yang mau dipanggil dan mau diperiksa itu lembaga apa dulu. Jadi karena itu ada di proposalnya. Proposal pengajuan hak angket itu harus jelas dulu, meskipun pada akhirnya nanti mereka bisa memanggil setiap orang gitu ya untuk dimintai keterangan, tapi proposal awalnya harus jelas dulu. Sehingga menurut hemat saya takutnya dianggap mendukung presiden, dan kalau saya sekarang ini zamannya sensitif. Kalau misalnya kita mengatakan secara ilmiah sesuatu, nanti pendukungnya isi ini. Jadi saya menghindari ini, minta maaf kalau saya bilang begini. Peta jalan menuju ke presiden dengan menggunakan angket agar dimakzulkan, memang ini masih hutan rimba. Mudah-mudahan saya tidak dianggap mendukung presiden. Tidak. Jadi peta jalannya secara konstitusi masih jauh. Kecuali, tapi ini kan politik. Politik ini adalah seni kemungkinan. Oh, mungkin saja, mungkin tidak. Tergantung bagaimana anasir-anasir kekuatan politik itu kan dinamis. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Dengan demikian, angket untuk memakzulkan presiden ini bisa ya, bisa tidak secara politik, tetapi secara konstitusi masih jauh. Masih jauhnya ada 2 hal. Masih jauhnya dari sisi norma konstitusi, masih jauhnya dari sisi untuk memperjelas dulu lembaga mana yang dimaksud dan yang mau disasar, lalu status dan jenis lembaga itu harus berhasil dijelaskan, ditemukan titik temunya. Saya kira itu, Pak Ketua.